Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Joy, yang tiba-tiba berada di rumah tua tak berpenghuni. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan di lantai atas. Kemudian ia segera menghampirinya. Namun tak disangka, ia melihat sesosok hantu wanita yang tergeletak di lantai. Membuat Joy ketakutan, dan kemudian ia terbangun di meja komputernya. Yang tak lain, itu hanyalah mimpi saja. Joy adalah seorang gamer yang kini ia sedang live stream bermain game horor. Tiap harinya ia menjalani live stream terus di rumahnya. Suatu hari, dia diajak ibunya untuk menghadiri pembacaan surat wasiat kakeknya yang telah meninggal dunia. Saat tiba di rumah kakek, suasana tegang menyelimuti ruangan. Keluarga besar berkumpul, sebagian besar tak mengenalnya dengan baik. Saat pembacaan surat wasiat oleh notaris pun dimulai, kerabat A mewarisi pabrik dan sebidang tanah. Kerabat B mendapat kebun sawit seluas 40 hektar. Lalu kerabat C menerima sebuah resort penginapan. Dan kerabat D meneruskan bisnis seafood plus sebuah rumah. Begitu tiba nama Joy disebut, semua keluarga di sana jantungnya berdegup kencang. Semua perhatian pun tertuju padanya. Notaris tersebut hanya membaca kalimat yang berbunyi Joy, cucu kesayanganku. Joy yang penasaran meminta notaris untuk menunjukkan surat tersebut kepadanya. Notaris pun menunjukkan suratnya. Saat dilihat, rupanya kalimat itu tepat tiba di bagian nama Joy saja. Ternyata saat kakek menuliskan wasiatnya pada nama Joy, ia telah menghembuskan nafas terakhir. Joy terdiam sendiri dengan tatapan kosong. Kerabat lainnya asik ngobrol membicarakan warisan mereka masing-masing. Kerabat D kemudian menenangkan Joy yang lagi bersedih. Karena baru saja mewarisi bisnis besar dari kakeknya, dia dengan baik hati memberi Joy rumahnya yang baru saja dia dapatkan. Tentulah Joy kegirangan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Pulang-pulang, dia langsung pinjam duit sama rentenir. Karena ia berencana akan menjual rumahnya yang diberi oleh kerabatnya. Uang yang dipinjam itu pun digunakan untuk kebutuhan live streamnya, yakni membeli satu set peralatan komputer yang canggih. Setelah itu, Joy dan agen properti berangkat untuk cek lokasi rumahnya. Perjalanan itu cukup jauh, sekitaran 29 kilo. Malam pun tiba, lokasi tersebut ternyata berada di dalam hutan. Karena akses jalannya tidak bisa dilalui mobil, maka mereka menuju ke lokasi dengan jalan kaki. Setelah sampai, terlihat dari jauh, sebuah rumah tua yang berada di tengah hutan tak terawat dikelilingi semak-semak. Agen properti yang melihatnya pun memilih membatalkan transaksinya. Namun Joy mencegahnya, dan mengajaknya untuk melihat-lihat di dalam rumahnya dulu. Joy kemudian membuka kunci pintu, lalu masuk ke dalam rumah itu yang tampak sangat kotor tak terawat. Di dalamnya masih banyak barang antik yang ditinggalkan pemiliknya. Saat Joy menunjukkan barang-barang antik kepada agen propertinya, tiba-tiba, si agen itu melihat sebuah sosok hitam berdiri di luar jendela. Joy pun juga mencoba melihatnya namun sesosok itu tak ada. Di saat itu juga agen pun menghilang dari hadapannya. Ternyata si agen lari terbirit-birit meninggalkan Joy sendirian karena ketakutan. Joy tampak bingung melihatnya. Joy yang melihat sesosok yang dilihat agen properti tadi, mencoba melihatnya dengan seksama, rupanya sosok itu tak lain adalah warga setempat. Si bapak itu bernama Pak Pom, ternyata dia lagi berburu kodok di dekat rumah itu. Kemudian ia pergi dari situ. Hujan pun mulai turun. Setelah ditinggal kabur oleh agen itu, Joy pun terpaksa menginap di rumah itu hingga akhirnya tertidur. Tepat pada pukul 12, jam lonceng tua berbunyi. Terdengar suara teriakan wanita yang keras dari lantai atas. Suasana terasa begitu mencekam. Kejadian ini persis dengan mimpinya di awal cerita tadi. Perlahan-lahan Joy naik ke tangga. Dari jauh, terlihat ada 3 penampakan. Semuanya tewas terbunuh dengan tiba-tiba. Joy yang melihatnya pun teriak ketakutan. Lalu segera lari dari rumah itu. Keesokan harinya, Joy mengunjungi tokoh agama setempat, membuat ritual, dan membaca doa. Semua dilakukan agar para penghuni bisa berdamai dan pergi dari rumah itu. Malam harinya, Joy menginap di rumah itu. Tepat jam 12 malam, terdengar suara teriakan gadis itu lagi seperti kemarin. Karena sudah dipasang mantra, Joy memberanikan diri mengecek lantai atas. Setelah dicek, penampakan itu tak ada. Joy pun lega, merasa bahwa arwah hantu itu telah hilang dengan tenang. Ia merasa senang, lalu mulai berdoa sebagai ucapan terima kasih. Namun tanpa ia sadari, saat ia sujud, satu persatu 3 hantu itu kembali muncul di sebelahnya mengikuti dirinya sujud.
Joy yang menyadarinya mulai ketakutan. Kemudian hantu itu bertanya mengapa ia ingin mengusir mereka. Joy pun menjawab bahwa rumah ini sudah jadi miliknya. Hantu itu menolak dan mengusir Joy kembali, karena rumah ini milik mereka sejak awal. Tiba-tiba Papom masuk ke rumahnya bersamaan dengan hantu itu seketika menghilang. Papom hanya ingin mengambil birnya yang tertinggal di sana. Lalu Papom dan Joy pergi dari rumah itu. Di rumahnya, Joy melakukan penelitian mengenai rumah itu beserta siapa saja yang pernah tinggal di sana. Dalam pencariannya, Joy mendapati bahwa rumah tua itu pernah mengalami kasus perampokan. Hingga diberitakan dalam koran pada masa itu. Jadi kisahnya, puluhan tahun yang lalu, rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga saudagar kaya raya. Anong adalah nama putri saudagar itu. Dia mengajar menari. Kehidupan pun berjalan dengan baik dan sejahtera. Suatu hari, si saudagar berangkat ke ibu kota bersama istri tercinta. Meninggalkan Anong bersama dua pelayan. Tak ada yang menyangka, ini adalah perpisahan selamanya bagi mereka. Ketika si saudagar pulang, Anong beserta kedua pelayannya sudah menghilang. Dicari-cari dengan berbagai cara pun tak dapat. Ayah Anong merasa sangat terpukul dan hancur. Lama-lama beliau hilang akal sehat, lalu membunuh orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Akibat dari perbuatannya ini, ayahnya pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Istrinya pun sakit hati. Tak lama setelah ditinggal mati, beliau pun ikut menyusulnya. Bisa jadi, karena jasad Anong belum ditemukan, maka arwah mereka masih gentayangan di rumah. Jadi Joy harus menemukan sisa jasadnya agar arwah itu dapat pergi dengan tenang. Lalu Joy kembali mendatangi rumah itu, lalu ia bertemu hantu itu lagi. Joy mulai menceritakan semuanya, terutama kepada Anong. Setelah mendengar ceritanya, Anong pun sedih dengan nasib orang tuanya itu. Joy berjanji akan menemukan jasad mereka agar mereka bisa pergi dengan tenang. Paginya, Joy mencoba menggali tanah di sekitarnya. Saat ia sedang menggali, Joy kepikiran dengan postingan dari agen properti yang tak mendapat sambutan baik oleh netizen. Netizen pada berkomentar bahwa rumah itu angker, tak pantas untuk dibeli. Joy yang menggali dimanapun tapi ia tak kunjung menemukan apa-apa juga hingga sore hari. Kemudian Joy ditelepon oleh ibunya bahwa ada sekelompok orang yang sedang mencari dirinya. Ibunya memberikan alamat rumah itu kepada mereka untuk menghampirinya. Joy menebak bahwa mereka pasti rentenir itu. Karena belum punya uang buat bayar, Joy berusaha menghindari mereka. Ia berkunjung ke pasar malam yang dipenuhi keramaian orang. Di pasar malam, Joy melihat ada wahana rumah hantu. Banyak muda-mudi rela merogoh kocek untuk minta dikagetin. Joy coba beli tiket masuk. Ia mengamati dekorasi wahana tersebut yang cukup menyeramkan. Ia juga mengamati cara orang tersebut mengganti kostum hantu untuk menakuti pengunjung. Rupanya cukup pakai trik mudah untuk menciptakan suasana yang menyeramkan. Joy pun keluar dari wahana itu, lalu mengobrol bersama pemuda tadi yang barusan juga masuk ke sana. Kemudian, Joy dipergoki oleh kawanan rentenir yang kondisinya penuh lumpur, karena mereka habis terjatuh di lubang galian Joy tadi. Bos rentenir itu menyuruh Joy untuk segera membayar utangnya. Di saat itu, Joy fokus lihat penjaga tiket menghitung uang di sana. Tiba-tiba Joy minta tambahan pinjaman lagi. Joy berjanji kali ini akan membayar semua pinjaman beserta bunganya tepat waktu. Lalu Joy kembali ke rumah itu. Berencana membuat rumah ini menjadi wahana rumah hantu. Lalu Joy mengajak 3 arwah itu untuk buat kesepakatan untuk bertugas menakut-nakuti pengunjung. Kalau Joy sukses mendapat uang, dia berjanji akan mencari sisa jasad mereka. Hantu itu pun setuju untuk membantunya. Dengan dana yang seadanya, Joy memulai bisnis wahana rumah hantu dari rumah yang ada hantu aslinya. Tentunya ide gini belum pernah ada. Awalnya Joy promosikan wahana rumah hantunya pada sekelompok pemuda yang kemarin ketemu di pasar malam. Awalnya mereka menolak, pada akhirnya mereka pun mau. Mereka pun masuk ke wahana tersebut. Hantu-hantu di sana sukses membuat mereka ketakutan hingga kabur dari wahana itu. Berkat kesuksesannya itu, akhirnya wahana hantu milik Joy pun viral. Banyak dikunjungi oleh pengunjung. Semua pengunjung pulang dengan wajah pucat dan kaki lemas. Dari mulut ke mulut, bisnis Joy semakin laris. Bahkan banyak yang promosi di medsos, mereka banyak berkomentar bahwa wahana hantu itu sangat realistis. Perlahan-lahan pun mulai ada yang jualan makanan. Papom kodok juga jualan di sana. Tempat itu telah berubah menjadi pasar malam yang tak pernah berhenti arus kunjungan orang. Pada saat sang rentenir datang untuk menagih utang Joy, Joy menantang mereka untuk memasuki wahananya hingga sampai pintu keluar. Setelah itu Joy langsung melunasi semuanya.
Mereka pun menyetujuinya. การรุ่งเรืองเที่ยวหมาตัวผีอยู่แล้ว Mereka sukses dibikin ketakutan yang luar biasa. Membuat bos mereka sampai terkena serangan jantung, lalu dibawa ambulan. Akhirnya utang Joy pun lunas. Joy pun kembali menggali mencari sisa-sisa jasad mereka yang ditemani oleh mereka juga. Anong yang melihatnya nampak sangat kagum dengan kerja keras Joy. Di samping itu juga, makin hari hubungan Joy dan Anong pun makin dekat. Setiap saat, mereka saling menghabiskan waktu bersama di saat renggang. Mulai menari bersama, mengenalkan profesi gamernya, dan jalan-jalan bersama. Anong sangat tampak bahagia bersama Joy. Pada saat Joy datang ke rumah itu, ia mencari Anong. Namun tiba-tiba ada pencuri yang menyerang Joy, lalu pencuri lainnya memukul kepala Joy hingga pingsan. Tak lama Joy kembali bangkit, lalu mencekik dua pencuri itu yang ternyata, Joy telah dirasuki oleh Anong. Seketika itu Anong teringat dengan kematian dirinya, lalu dia melepaskan cekik Anya itu dan keluar dari tubuh Joy. Pencuri itu lari dari tempat itu. Tak lama Joy kembali mulai siuman dengan luka di kepalanya. Anong mengatakan bahwa ia habis merasukinya untuk menolongnya. Joy yang mengetahui bahwa Anong bisa merasuki manusia, muncullah sebuah ide untuk mengajak Anong jalan-jalan bersama di sebuah tempat. แฟนคนนี้มากกว่า Anong pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Joy mengundang salah satu pemuda kemarin yang bernama Kong untuk mengajak minum bersama. Ternyata Joy telah memasuki obat tidur di minumannya. Kong itu meminumnya, lalu tak lama Kong pun tertidur. ให้เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้าย Kemudian Anong berhasil merasuki tubuh Kong itu, lalu mereka jalan-jalan bersama, mengunjungi beberapa tempat termasuk diskotik. Mereka berdua tampak sangat menikmatinya dengan bahagia. เป็นไงบ้างอะน้อง มากเลยจ้า Anong berterima kasih kepada Joy yang telah mengajaknya jalan-jalan bersama. Pukul 12, bertepatan dengan malam tahun baru 2024, mereka berdua bersama-sama menyaksikan kembang api di langit. Lalu Joy mengungkapkan dirinya yang kini mencintai Anong. Bertepatan dengan Anong yang menghilang, kembali ke tempat awal ia mati, Anong juga mengungkapkan bahwa dirinya juga mencintai Joy. เรารักอะน้องนะ น้องก็รักโจจ้ะ Di malam harinya, pemuda itu yang ternyata bernama Kong, datang menemui Joy. Ia menanyakan apa yang dia lakukan pada dirinya kemarin. Karena mereka berdua berhasil direkam oleh orang lain di sosmednya. Joy terus terang bahwa Kong telah dirasuki oleh Anong untuk jalan-jalan bersamanya. Kini Kong tahu bahwa hantu di wahana itu adalah hantu asli. Kong segera menceramahi Joy agar tidak terlalu terbawa perasaan dengan Anong. Karena mereka berdua beda alam. Joy menyadari dengan hal itu bahwa Anong memang tidak lagi nyata. Di tempat wahana pasar malamnya, Joy tak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Asia. Mereka yang telah lama tak pernah bertemu, lalu meluangkan waktu bersama jalan-jalan di sekitarnya. Anong yang kebetulan melihatnya yang sedang merasuki tubuh Papom, merasa cemburu dan sangat sakit hati melihatnya. Lalu Asia mengundang Joy untuk datang ke pameran seni miliknya. ไปดูงานเราไหม พรุ่งนี้เหรอ Keesokan harinya, mereka berdua kembali bertemu saling menceritakan kebahagiaannya di masa lalunya. Lalu kembali ke malam harinya. Saat Joy berada di wahana tersebut, ia dikejutkan oleh pengunjung yang benar-benar ketakutan. Bahkan dua hantu itu melaporkan kepada Joy bahwa Anong sedang tidak kondisi baik-baik saja. Joy pun segera bertemu dengan Anong. Yang ternyata, Anong sedang menunjukkan wujud hantunya kepada pengunjung, dengan mengubah bentuk tubuhnya jadi raksasa. Joy lalu menghentikan perbuatan Anong tersebut, dan menanyakan apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Anong menjelaskan bahwa dirinya sedih telah mati dan sangat iri dengan manusia yang masih hidup. Karena ia tak bisa merasakan apa yang manusia normal lakukan. Bahkan ia tak bisa merasakan cinta sesungguhnya secara nyata pada Joy. Kemudian Anong pun menangis. Joy menenangkan Anong bahwa dirinya berjanji akan terus mencintai Anong apapun yang terjadi. กันก็ไม่ได้มีลูก Joy dan Anong pun saling berdoa untuk tetap saling mencintai seterusnya. Mereka pun kini saling mencintai meskipun tak dapat saling bersentuhan. Hari itu, Joy mendapat info. Saudara sepupunya jatuh bangkrut karena kalah main kripto. Saat dia kembali ke wahana rumah hantunya, Joy terkejut bukan main. Para tukang dan alat berat sudah standby di situ. Sepupunya sedang perintahkan tukang untuk robohkan rumah itu. Joy bertanya pada si sepupu, bukannya rumah ini sudah jadi miliknya. Sepupunya itu memberitahunya bahwa sertifikat rumahnya masih tercatat atas nama dirinya, sehingga Joy tak memiliki hak apapun. Joy berusaha sekuat tenaga menghentikan aksi perobohan ini. Tapi ia tak berdaya sama sekali. Hanya dalam waktu sekejap, dengan perlahan rumah itu dihancurkan hingga rata tak bersisa.
Selama berhari-hari, Joy tak lagi melihat Anong dan lainnya. Joy terus kembali ke sana dan terus berdoa untuk dipertemukannya. Hingga akhirnya suatu malam, hujan turun dengan deras. Tanah di situ makin terkikisi. Joy terasa menginjak sesuatu. Joy pun menggalinya, hingga ia menemukan sebuah kain. Lalu tiba-tiba terlihat tulang belulang manusia. Terlihat sebuah gelang di salah satu tulang lengan. Gelang itu ternyata milik Anong. Barulah Joy mendapat ingatan kilas di balik apa yang sesungguhnya terjadi pada malam perampokan itu. Sekelompok perampok yang kejam menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Tentunya Anong dan pembantu tak bisa melawannya. Tepat pada pukul 12, pembantu laki-laki dibunuh. Disusul sama pembantu wanita. Dan terakhir adalah Anong. Perlahan-lahan perampok melepas kain yang menutupi wajahnya. Dia tak lain memiliki wajah yang mirip dengan Joy. Yang tak lain, itu adalah kakek Joy sendiri pelakunya pada saat ia masih muda. Jadi inilah alasannya, kenapa kakeknya Joy punya warisan rumah milik keluarga Anong itu juga. Setelah Anong dan pelayannya dibunuh, para perampok mencongkel lantai kayu di ruang tamu. 3 mayat dilempar ke situ, lalu menaruh kain jimat di atasnya, dengan tujuan supaya arwah mereka terkurung selamanya di rumah itu. Joy yang akhirnya tahu dengan penyebab kematian Anong dan pembantunya pun tak berhenti-hentinya meminta maaf pada Anong. Anong dengan tersenyum memaafkan perbuatan kakeknya dulu, dan berpesan kepadanya untuk tetap jalani hidup dengan baik, dan jangan pernah lupakan dirinya. Arwah Anong dan 2 pembantu itu pun akhirnya bisa pergi dengan tenang. โทษนะน้อง ขอบคุณโจมากนะ น้อง โจ Esok harinya, Joy pun kremasi jasad Anong dan pembantunya, lalu menguburnya dengan damai. Beberapa tahun kemudian, Joy membuat game horor dari cerita Anong dan pembantunya. Joy mengenalkan game tersebut kepada perusahaan pengembang game. Game itu mendapat respon yang baik, hingga gamenya pun laris manis di pasaran. Joy kini telah menjadi pengusaha yang kaya raya. Hingga akhir hayatnya, ia masih setia untuk sendiri. Dan hanya memegang janjinya pada Anong untuk tetap saling mencintai. Berharap suatu saat mereka bisa kembali berjumpa. Dan film pun tamat.